Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah umum sebenarnya, tapi kita akan bahas dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Toleransi dan tasamuh. Dari judulnya mungkin ada bakso dan versus mie ayam. Yuk kita bahas sesuatu yang agak unik tentang toleransi dan tasamuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman saya ini suka bakso. Saya juga suka bakso. Otomatis kalau jajan nggak masalah dong. Ketika dia minta ngajak jajan bareng. Jar, jajan yuk. Oke, kita beli. Misalkan pasti yang terpikir adalah kita beli bakso bareng. Oke, sip. Ayo. Kita jadi tiis-tiis aja makan bareng beli bakso, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi bedanya kalau dia pengen bakso, tapi saya suka mie ayam. Yang terjadi adalah ada dua kemungkinan. Jadi bakso versus mie ayam. Nah, temen saya ini ngajak jajan, jajan yuk. Boleh, mau jajan apa? Bakso? Ah, mending mie ayam. Ini kemungkinan pertama, jawabannya, ngapain beli mie ayam? Mending bakso aja, enak tahu berkuah. Alah, apaan bakso? Bakso mah mending mie ayam, ada ayamnya. Bakso juga ada ayam, oh ya kita berdebat. Pokoknya kita beli bakso dulu baru mie ayam. Ah enggak, mie ayam dulu baru bakso. Ini jadi perdebatan. Tapi ada kemungkinan kedua. Jar, beli bakso yuk. Oke, kita beli. Tapi saya mau pengen mie ayam. Boleh, kita nanti beli bakso dulu atau mie ayam dulu. Oke, kalau bisa sih yang tempatnya deket. Atau satu tempat dan beli mie ayam dan bakso. Nah, ini adalah sebuah perilaku-perilaku toleransi. Saya menghargai pendapat dia, saya menghargai keinginan dia, dan dia menghargai keinginan saya. Bahkan kita saling menghargai siapa duluan nih yang mau beli pertama. Bahkan kita memiliki solusi. Coba cari tempat yang memiliki keduanya. Bahkan sekarang solusinya bisa jadi lebih unik lagi. Solusinya cari mie ayam bakso atau bakso mie ayam. Jadi ini sebenarnya entah mie ayam, entah bakso. Oke, kita kembali ke topik umum. Jadi ketika saya berbeda pendapat, dia berbeda pendapat, dan saya memiliki solusi, dia memiliki solusi, inilah yang disebut dengan toleransi. Ini untuk hal-hal yang kecil ya. Jadi bisa jadi gara-gara bakso dan mie ayam, dunia jadi berubah. Dan kita akan pasti akan selalu ada perbedaan. Kita harus siap menghadapinya. Semua tergantung Anda menyikapinya. Contoh lain, ada penggila TikTok. Oh, kata TikTok, keren banget filter-filternya. Ah, ngapain TikTok? Mending IG gaul. Akhirnya mereka berdebat, TikTok is the best. Kalau Instagram, ngapain? Gak gaul. Apaan joget-joget? Dan pada akhirnya mereka berdua yang mencintai TikTok dan mencintai Instagram berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kemudian ada pula sekarang lagi rame nih. Yang pertama, tim mana kamu nih? Kamu tim Jipyong atau kamu tim 16-an? Oh, orang-orang jadi melakukan sensus, melakukan polling. Wah, siapa yang paling banyak tim 16-an, siapa yang paling banyak Han Ji Pyong, sampai-sampai orang-orang memperebutkan. Kamu tim mana? Kamu tim mana? Ya jelas lah kalau saya timnya Sodalmi. Oke, tapi yang paling penting adalah kita akan dihadapkan dengan kamu pilih yang mana. Ketika berbeda pendapat, kamu akan diajak oleh orang lain. Gini, ini ada perbedaan A, ada perbedaan B. Kamu ikut A atau ikut B? Apakah kamu akan toleransi, jadi tiis-tiis aja, ataukah berdebat, saya memilih ini, saya memilih ini. Nah, itulah yang menjadi topik kita kali ini, tentang toleransi. Ketika kita membahas sesuatu yang berbeda, apakah sikap kalian akan tiis-tiis aja, dan tahu, mungkin dia punya ilmu yang lebih. Mungkin dia keinginannya gini, kita tidak bisa melaksanakan. Atau kita berdebat saja, pokoknya kamu harus gini. Kamu pilih di mana? Kalau kamu pilih toleransi, is awesome kan? Nah, kita barusan membahas tentang toleransi yang dalam ruang lingkup yang sederhana saja, dalam hal-hal yang tidak begitu serius dan tidak, tapi bagi para drakor mungkin serius ya. Namun kita akan belajar tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib
beliau sedang mau sholat subuh berjamaah. Di tengah jalan pas mau ke masjid ketemu sama kakek-kakek yang sedang berjalan. Namanya juga kakek-kakek, jalannya pelan. Mau ngeduluin, gimana? Tapi kalau saya di belakang dia sholat subuh ketinggalan. Ya udahlah. Akhirnya Sayyidina Ali nunggu kakek tersebut. Sementara di masjid sudah mulai berjamaah. Nah, ketika itu Sayyidina Ali ketika sang kakek udah sampai di gerbang masjid, ternyata dia nggak lurus-lurus aja, tiis-tiis aja gitu lurus. Akhirnya Sayyidina Ali masuk dan ya sudahlah saya sholat sendirian aja karena udah terlalu bakal lewat waktunya. Pas beliau mau sholat ternyata dilihat Rasul dan jamaahnya masih ruku. Padahal udah kelewat lama. Akhirnya Sayyidina Ali ikut ruku dan ikut sholat berjamaah. Dan pada saat itu ketika beres sholat, Sayyidina Ali pun heran. Dan para sahabat pun ternyata Rasul rukunya lama. Sampai-sampai ada beberapa menit. Bahkan ada yang bilang belasan menit. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, tadi kenapa tumben-tumben rukunya lama?" Rasul pun menjawab, "Tadi Jibril menyimpan sayapnya di atas pundak saya." Terus dia bilang, "Hei Muhammad, tadi Ali sedang tergesa-gesa mau berjamaah ke masjid. Tapi di tengah jalan dia ketemu kakek-kakek. Ya namanya juga kakek-kakek, dia jalannya pelan." Sayyidina Ali pun akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat berjamaah awal waktu. Dan diketahuilah sang kakek tersebut ternyata bukan Islam. Ada yang bilang beliau Nasrani, ada yang bilang beliau Yahudi. Tapi Sayyidina Ali tidak kecewa karena ya sudah, saya menghargai dia. Saya menghargai dia sebagai orang tua, bukan karena perbedaan pendapat agama. Meskipun saya tahu dia dari awal bukan Muslim, saya tetap akan melakukannya. Jadi di sini Sayyidina Ali berperan sebagai orang yang toleran. Ya, makanya kita perlu belajar. Jadi silahkan bisa disimpulkan apa yang dimaksud dengan toleran tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai toleransi dalam sudut pandang Islam atau kita menyebutnya dengan tasamuh. Tasamuh itu adalah padanan kata untuk toleransi. Kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim wa nani wallahu alam. Terjemahannya, di antara mereka ada orang yang beriman dan yang beriman kepada Al-Quran, dan ada juga yang di antara mereka ini tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi Allah tahu siapa-siapa saja yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ada 3 poin penting dari ayat tersebut. Jika melihat dari tafsir Ibnu Katsir pada poin-poin yang pertama adalah ada 2 jenis golongan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Yang pertama adalah ada umat yang beriman dan ada umat yang tidak beriman. Kemudian umat tersebut ada yang berperilaku benar-benar beriman dan dilarapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mereka ada yang beriman, tapi perilakunya seolah-olah beriman, alias dia baik hati kepada orang lain, dia ngaji terus, tapi di dalam hatinya ternyata dia jauh dari keimanan. Allah tahu sikap orang itu, sehingga
kita harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinan kita. Ketika ada orang lain yang mendustakan kita, biarkan saja. Dia mah bohong, dia mah bohong. Ngapain percaya sama dia? Kita harus berpegang teguh atas keyakinan kita. Jika berdasarkan pada kebenaran dan berdasarkan pada bukti-bukti. Makanya dalil ini masuk untuk toleransi. Karena tadi lakum li amali walakum amalukum. Amalmu amalmu, amalku amalku. Jika kamu salah, ya sudah, itu urusanmu. Tapi jika kamu salah karena saya, maka itu jadi berbeda lainnya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menghargai orang lain jika kita berbeda pendapat. Dan inilah salah satu bentuk dari yang namanya toleransi. Apakah toleransi itu untuk hal-hal yang apakah toleransi itu untuk hal-hal yang bersifat umum saja atau hal-hal yang kecil? Semuanya harus didasarkan pada toleransi. Toleransi ini adalah sebuah bentuk kebaikan. Contoh misalkan Abi Abdullah Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis dari Ibnu Umar. Silahkan dibaca artinya. Namun dari hadis ini kita melihat bahwa kita itu sering bertengkar sama siapa? Sahabat. Kita itu sering bertengkar sama siapa? Tetangga. Karena dengan tetangga kita sering kali interaksi. Dan dengan sahabat sering kali kita berinteraksi. Dalam riwayat hadis lain, Rasul pernah berkata, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah keharmonisan interaksi. Ketika saya dengan dia memiliki interaksi yang bagus, maka akan harmonis. Akan adanya kedamaian, akan adanya saling menghargai. Nah, inilah salah satu bentuk dari toleransi. Sehingga toleransi ini menghargai, membuat interaksi yang baik meskipun kita tidak sama atau tidak sependapat, dan pasti kita tidak akan sependapat terus dengan sahabat kita. Pasti kita akan berbeda pendapat dengan tetangga kita. Nah, untuk menyikapinya diperlukan tasamuh atau toleransi ini. Silakan kalian simpulkan apa sih yang dimaksud dengan toleransi ini. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Saya dari awal tidak akan membuat kesimpulan, biarkan kalian yang membuat kesimpulan. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah penjelasan mengenai toleransi dan tasamuh dalam sudut pandang yang ya bisa disebut umum. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Jika sudah like, terima kasih. Dan jika kalian sudah subscribe juga terima kasih. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.